Saya kurang setuju dengan sebutan kelangkaan LPG. Kuota atau ketersediaan yang diberikan ke Dompu ini sangat terbatas. Terkait dengan harga, sebetulnya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Jika kenakalannya ini sudah luar biasa, kami akan melakukan tindakan juga. Itu bahkan tidak sungkan kami akan merekomendasikan untuk dicabut izin pangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Raras di acara podcast Dinas Kominfo Kabupaten Dompu. Kali ini kita akan berdiskusi dengan beberapa pihak mengenai isu yang beredar di masyarakat dan juga aksi demonstrasi kemarin-kemarin yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Untuk menjawab beberapa isu itu, di sini kita menghadirkan dua narasumber kita, yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Insinyur Haji Armansyah MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Selamat datang, Pak, di ruang podcast kita. Iya, terima kasih Mbak Raras. Kemudian di sini juga kita menghadirkan Bapak Soekarno STMT selaku Kabag Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Selamat pagi juga, Mbak Raras. Selamat pagi, Pak. Ini mengenai dengan isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa kelangkaan gas LPG, juga kenaikan harga yang tidak sesuai dengan yang beredar. Kemudian tentang DBHCHT, yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mengenai dengan isu yang beredar itu, Pak, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagaimana nih, Pak, tanggapannya tentang kenaikan harga dan juga kelangkaan gas yang di masyarakat ini sudah tersebar luas, Pak? Baik, terima kasih Mbak Raras. Mengenai isu yang disampaikan, memang kami juga sempat mendengar, sempat menyaksikan beberapa unjuk rasa yang disampaikan di beberapa hari terakhir ini. Ya, salah satu yang dibahas adalah mengenai kelangkaan LPG yang disebut-sebut, dan yang kedua mengenai melambungnya harga dari harga eceran tertinggi. Ada sedikit koreksi sebetulnya yang terkait dengan kelangkaan LPG. Saya kurang setuju dengan sebutan kelangkaan LPG. Kenapa kurang setuju? Ya karena setiap hari di Dompu ini tetap didistribusikan LPG ke pangkalan-pangkalan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Dompu. Hanya saja mungkin kuota atau ketersediaan yang diberikan ke Dompu ini sangat terbatas gitu. Dari usulan yang telah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu melalui Kabag Perekonomian itu sudah dihitung kebutuhan Kabupaten Dompu ini sekitar 25.230 kalau nggak salah 230 ton, tetapi yang baru bisa terpenuhi hanya sekitar 25% atau 6.590 kalau tidak salah yang bisa terpenuhi di tahun 2025 ini. Itu pun di tahun 2025 ini sudah ada peningkatan dari tahun 2024. Tahun 2024 hanya sekitar 6.429, mungkin naik sekitar 2,5% atau 161 ton yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Dompu. Dan penambahan itu juga atas perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu mendatangi Kementerian SDM sana meminta penambahan kuota sehingga diberikan sejumlah yang saya sebutkan tadi. Terkait dengan harga, sebetulnya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi melalui surat keputusan Gubernur nomor 755444 tahun 750 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi
mengenai LPG ini. Untuk Kabupaten Dompu terbagi ke dalam 3 kategori harga. Yang pertama untuk wilayah Kecamatan Dompu, Woja, dan Pajo itu 18.000. Kemudian yang Kecamatan Tekap tersendiri itu 19.750. Kecamatan yang lain di luar itu antara lain Kempo, Manggelewa, Kilo, Huu itu 18.750. Nah, kalaupun dijumpai harga yang melambung tinggi, ya kami juga berupaya untuk memberikan edukasi ke pihak-pihak pangkalan agar tidak menjual harga di atas HET. Tetapi kami juga tidak tinggal diam nanti ketika kami menjumpai, dan kami juga berharap agar pihak-pihak yang merasakan adanya kenaikan harga ini bisa memberikan informasi atau melapor ke kami, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk kami melakukan tindakan selanjutnya. Mungkin itu sementara, Mbak Raras. Justru ini sebenarnya ada peningkatan ya Pak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Iya, ada penambahan sekitar 2,5% atau 161 ton gitu. Jadi bukan kelangkaan, tapi mungkin kebutuhan masyarakat itu akan lebih banyak lagi Pak. Iya. Meningkat ya Pak ya kebutuhannya. Iya, kebutuhan LPG ini terus meningkat. Awalnya perhitungan kebutuhan LPG ini hanya konversi dari minyak tanah ke LPG. Iya Pak. Minyak tanah ke LPG. Ya, tanpa adanya penambahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun di bagian perekonomian sudah tetap menghitung penambahan, karena di setiap hari atau setiap bulan, setiap minggu ini ada penambahan rumah tangga baru, orang kawin baru kan tambah itu rumah tangga. Kemudian tumbuhnya berbagai UMKM, UKM yang ada di Dompu ini sudah mencapai ribuan gitu. Belum lagi penggunaan lain seperti laundry, seperti tambal ban, dan yang lain yang banyak. Pertanian, sektor pertanian, perikanan, peternakan juga menggunakan LPG 3 kg. Nah, itu juga belum terhitung, ya, sehingga ya jelas kurang, terbatas jumlahnya gitu, karena penambahannya tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah pemakai, pengguna LPG. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Ini cukup bisa membantu kita ya untuk masyarakat bahwa sebenarnya itu tidak terbatas, tapi memang tidak langka, tapi penggunaannya yang semakin meningkat setiap harinya. Boleh saya tambahkan ya? Boleh Pak, silakan. Dari tadi disebutkan bagian perekonomian terus sama Pak Kadis. Jadi memang untuk usulan kuota 2025 kami menyusunnya pada tahun 2024. Ya. Itu sekitar bulan Juli, dan kami sempat ke Dirjen Migas juga bersama dengan Pak Kadis juga bersama Pak Sekda untuk menyampaikan permohonan penambahan itu. Alokasi tersebut itu kami berdasarkan penggunaan data hitungan kita pada tahun 2023. Data dari Dukcapil memberikan kami informasi bahwa acuan perhitungan kami rumah tangga Dompu pada saat itu di posisi 84.610. Itu jumlah rumah tangga. Iya. Kemudian usaha mikro sesuai dengan data NTB 1 data untuk 2023 itu sekitar 23.145 usaha mikro. Nah, kalau untuk di nelayan sampai pada saat kami mengajukan permohonan itu, di nelayan belum ada yang menggunakan LPG, karena hampir semua nelayan kita masih menggunakan BBM untuk untuk motornya, motor penggeraknya. Tapi kalau di pertanian, dari Dinas Pertanian kita mendapatkan info sekitar 149 pompa yang beredar dengan data existing bawang merah. Kalau kita lihat dari bawang merah itu pada saat itu sekitar 1.783,61 hektar bawang merah yang ada di Kabupaten Dompu pada saat permintaan itu kita ajukan pada saat itu permintaan. Jadi jumlah usulan kuota itu yang kita minta untuk tahun 2025 itu sekitar 25.543 ton. Sesuai kebutuhan kita saat itu ya, banyak sekali. Namun yang disampaikan, yang diberikan dari Jakarta ke kita, seperti mana disampaikan oleh Pak Kadis tadi, hanya
6.590 ton atau sekitar 25,8% dari permintaan kita. Sangat jauh Pak ya. Masih 75%. Wah. Nah itulah makanya disebut langka mungkin ya. Dan pemerintah tentunya sudah melakukan yang terbaik untuk kebutuhan kita semua masyarakat Dompu. Tapi kembali lagi semuanya tergantung dari pusat ya Pak ya. Ya, kalau untuk subsidi memang barang ini beredar di bawah pengawasan. Jadi by name by address-nya, siapa-siapa peruntukannya pun itu sudah ditetapkan, dan kemudian berapa jumlahnya itu juga sudah ditetapkan semuanya gitu. Nah, hanya saja antar kebutuhan kita dengan yang diberikan itu versusnya itu tidak berimbang. Di satu sisi alternatif juga tidak ada, misalnya kayu bakar juga sudah tidak ada di Dompu, terbatas sekali kan gitu. Kemudian untuk LPG non subsidi juga tidak tersedia continue di Pulau Sumbawa ini, terutama karena di Pulau Sumbawa belum ada SPBE non PSO atau non subsidi. Yang terdekat sekarang baru SPBE untuk stasiun pengisian LPG itu ada di Pulau Lombok. Hanya ada dari sana. Kalaupun ada yang sampai di Dompu itu adalah pergeseran dari Lombok ataupun pokoknya dari luar Pulau Sumbawa. Nah, di Tano pada saat itu mau diseberangkan, mobil yang membawa tabung non subsidi ini tidak bisa digabung dengan kendaraan lain. Dia harus sendiri, dan itulah yang menyebabkan apakah dengan menggunakan charter atau apa, beban untuk distribusinya lebih mahal. Sehingga kondisi itu menyebabkan ketidakberlanjutan. Kadang-kadang ada yang menggunakan misalnya non subsidi, dicari barangnya terbatas. Makanya cenderung di Kabupaten Dompu ini kebanyakan menggunakan gas yang subsidi. Sedangkan di satu sisi ketersediaannya sangat terbatas gitu. Ya, mungkin salah satu solusinya juga perlu penambahan SPBE ya. Ya SPBE untuk yang non subsidi. Ya, coba dibandingkan juga antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu kan masing-masing punya SPBE kan, nggak salah ya? Iya, yang subsidi ada 2 di sana. Iya, tapi di Dompu Bima hanya ada 1 SPBE-nya, adanya di Kota Bima sana gitu, untuk melayani 3 kabupaten 1 kota, 2 kabupaten 1 kota ini gitu. Nah itu mungkin yang menyebabkan LPG yang beredar di daerah kita ini sangat terbatas dengan jumlah kebutuhan masyarakat yang sudah begitu terus tambah gitu. Nah bahkan dulu ya ketika pertama kali LPG ini digaungkan untuk dibagi, banyak yang menolak gitu, banyak yang menolak karena menggunakan kayu bakar gitu, minyak tanah. Nah, ketika satu persatu habis, ini gunung sudah gundul, tidak ada lagi kayu gitu, tidak kayu bakar. Kemudian minyak tanah sudah ditarik kembali ya. Nah, semua kemarin yang menolak beralih ke LPG 3 kg. Nah, itulah yang menambah jumlah kebutuhan. Kemudian yang dulu juga UMKM, rumah makan dan sebagainya menggunakan LPG yang 12 kilo. Namun ketika ada pilihan lain yang 3 kilo ini, ya mereka beralih ke 3 kilo semua gitu. Karena lebih praktis gitu. Ya memang kepraktisan itulah yang membuat orang untuk terus menginginkan LPG 3 kg ini dalam konsumsinya sehari-hari gitu. Ya ibu-ibu rumah tangga juga tidak kesulitan apabila mereka kehabisan LPG ketika masak, gampang aja menenteng. Kalau yang 12 kilo dia butuh orang lain yang membantu. Mungkin itu. Kemudian Pak, yang jadi kebijakan pemerintah untuk menjawab isu-isu yang beredar ini, apakah sudah direalisasikan atau disampaikan? Oke, baik. Kemarin kita dengan Pak Bupati dan Bapak OPD yang terkait sudah rapat koordinasi mengenai rencana tindak lanjut apa-apa yang akan kita lakukan setelah adanya unjuk rasa demonstrasi dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya yang terkait LPG. Yang pertama kemarin Pak Bupati memerintahkan kita untuk membentuk Satgas pengamanan atau pengawasan ataupun yang memonitoring pendistribusian LPG gitu dan harga.
Kemudian yang lain, kami pun dari Dinas Perindustrian, mungkin kalau Satgas itu untuk jangka panjang, tetapi untuk jangka pendeknya kami sudah menyiapkan surat edaran himbauan kepada camat, lurah, kades, kemudian para agen, para pangkalan yang terkait penjualan, harga, dan sebagainya sudah termuat di sana. Ada sekitar 6 poin ya yang sudah kita siapkan untuk diperhatikan bagi para pangkalan, terutama yang kita harapkan itu. Salah satunya untuk tidak menjual harga di atas HET. Seperti tadi yang Mbak Rara sampaikan, harga di pasar sudah ada yang menjual 40-50 kilo. Dan kami akan melakukan tindakan tegas apabila mereka menjual lebih dari HET. Dan sesuai dengan tuntutan para pendemo unjuk rasa kemarin, ya apa yang ingin kita lakukan ini mereka juga akan tahu, dan kita akan memberikan informasi yang menyangkut kapan dilakukan pengalokasian, jadwalnya di mana, di Kecamatan Dompu, kami juga itu sudah menyiapkannya. Dan secara keseluruhan kegiatan ini ya kita akan segera mulai apabila surat edaran ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Gitu. Okay. Terima kasih banyak Pak. Sedikit ya. Iya. Kaitan dengan kasus ini, kami juga menyadari bahwa pemerintah Kabupaten Dompu menyadari bahwa dari permintaan dengan ketersediaan ini ada keterbatasan. Itu sebabnya Pemkab Dompu setiap bulannya memang kita ke Pertamina meminta namanya extra dropping dan atau fakultatif. Jadi walaupun kita sudah ada alokasi yang dibagi per hariannya itu distribusinya, kita tetap meminta juga untuk ditambahkan dalam bentuk bahasanya itu extra dropping. Di luar daripada alokasi itu ditambahkan karena kita mengantisipasi ketidakseimbangan antar permintaan dan ketersediaan tadi. Dan itu sejauh ini setiap bulan memang itu yang kita lakukan. Kemudian pemerintah Kabupaten Dompu juga menyadari bahwa ada keterbatasan dalam hal pengawasan dan lain sebagainya. Mengingat ini adalah barang penting, dibutuhkan oleh semua rumah tangga, maka yang paling ideal adalah mengajak keterlibatan masyarakat juga di dalam bidang pengawasan gitu. Nah, kami juga sudah bersurat kepada Pertamina meminta supaya papan informasi pangkalan itu nanti ada nomor pengaduan yang memang kompatibel dengan aplikasi WhatsApp. Karena saat ini di papan-papan informasi itu nomor yang ada itu nomor telepon rumah dan nomor toll free, misalnya 183, 185 gitu. Dan nomor rumah itu kan 0373 misalnya. Itu tentu akan menyulitkan buat masyarakat yang ingin mengadu karena tidak mungkin bisa mengirim data, mengirim gambar, tag lokasi maupun mengirim video dalam hal pengaduannya. Sehingga kita minta itu supaya diganti nomornya dengan nomor yang kompatibel dengan WhatsApp, selain nomor yang memang sudah Perindap juga sudah sejauh ini juga sudah menyediakan nomor pengaduan sendiri. Nah, supaya ini jauh lebih masif dan masyarakat juga lebih gampang untuk mengaksesnya, karena papan informasi itu kan diletakkan di depan-depan pangkalan biasanya, sehingga itu terbuka untuk diadu kemana gitu. Nah, ini akan kita harapkan akan memudahkan pengawasan dan masyarakat pun bisa terlibat secara langsung di dalam melakukan pengawasan. Itu tambahan saya mungkin kaitan dengan pengawasan. Iya, saya juga. Kami di Dinas Perindak melalui sosial media Facebook, akunnya Disperindak, kami udah menyiapkan itu nomor pengaduan, kemana harus mengadu, dan apa saja yang bisa diadukan itu disertai bukti, mungkin foto pangkalan yang menjual dengan harga berapa, ya silakan berhubungan dengan kami di Disperindak. Nah, jika kenakalan ini sudah luar biasa, kami akan melakukan tindakan juga. Itu bahkan tidak sungkan kami akan merekomendasikan untuk dicabut izin pangkalan untuk penjualan LPG 3 kg. Demikian. Iya, terima kasih ya Pak. Semoga bisa membantu kita masyarakat untuk lebih terbuka lagi mengenai beberapa informasi yang tidak ketahui jawabannya.
Luar biasa pembahasan kita hari ini dengan narasumber-narasumber yang juga sangat-sangat hebat. Untuk melanjutkan sesi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik, mari kita sejenak break dulu dan seruput kopinya, seruput informasinya. Kembali lagi bersama saya Raras di podcast Dinas Kominfo Kabupaten Dompu. Masih melanjuti pembahasan kita mengenai gas LPG. Izin bertanya ini Pak, tentang pertanyaan masyarakat. Kebanyakan masyarakat ini belum tahu Pak, alur dari perizinan untuk menjadi agen gas LPG. Jadi agen atau pangkalan ya? Iya, agen atau pangkalan Pak. Ya, terima kasih. Memang mungkin masyarakat banyak yang mempertanyakan tentang hal tersebut, terutama untuk menjadi pangkalan sebetulnya. Ya, kalau menjadi pangkalan itu yang menjual kan ya, menjadi tempat penitipan. Sebetulnya kewenangan secara keseluruhan itu tidak banyak yang bisa diberikan oleh pemerintah. Hanya saja kita di pemerintah memfasilitasi melengkapi persyaratan untuk pengajuan bagaimana untuk mendapatkan izin pangkalan itu. Antara lain perseorangan itu bisa melengkapi beberapa hal. Satu, harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua, memiliki ya otomatis kartu keluarga dan KTP. Dan yang ketiga, memiliki tempat berusaha pastinya gitu. Dan yang lebih sangat diperlukan pastinya modal gitu. Tetapi untuk mengajukan ini mereka bukan lewat Disperindak atau Pemda Dompu, tetapi lewat para agen yang ada di Kabupaten Dompu ini. Mereka mengajukannya bersama persyaratan tadi yang sudah saya sampaikan melalui agen. Ketika agen itu mengetahui masih ada terpenuhi kuota yang untuk dimungkinkan membuka pangkalan baru, ya tentu saja apa yang menjadi usulan masyarakat bisa terjawab dan bisa terpenuhi. Gitu. Apalagi pertanyaannya Mbak Raras? Mungkin ada lagi yang bertanya tentang bagaimana memproses proses untuk mendapatkan NIB. Iya betul sekali Pak, itu banyak sekali yang bertanya Pak. Untuk mendapatkan NIB bisa datang langsung ke perizinan atau kantor DPM PTSP, atau kita punya yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Bisa juga melalui kami di Disperindak, gitu. Kami akan mengarahkan bagaimana caranya untuk mengajukan NIB. Begitu. Ya, terima kasih banyak informasinya. Ini bisa membantu para pengusaha UMKM ya Pak ya, izin usaha dan segala macam. Para calon yang mau pengusaha baru nih Pak. Pangkalan baru gitu. Iya. Yang lain apa Mbak Raras? Kemudian nih Pak, kalau misalnya ada oknum-oknum nakal mengenai harga itu Pak, kan tadi pembahasannya Pak, kalau semisal itu kan tetap masih ada Pak sampai detik ini. Iya. Dan semisal yang mendapatkan bukti kenakalan tapi tidak tahu cara mengoperasikan sosial media atau handphone Pak. Oke. Di berbagai media, tadi saya udah jelaskan di season pertama tadi, bahwa di Disperindak membuka tempat pengaduan melalui akun FB-nya Disperindak. Di sana kami memberikan nomor WhatsApp untuk pengaduannya. Tetapi untuk mengadukan hal-hal tersebut harus disertai bukti. Jangan sampai masyarakat itu hanya katanya gitu saja. Jadinya hoax ya Pak ya? Iya gitu. Kami juga dari pihak Disperindak tidak bisa bertindak tanpa bukti. Nah, buktinya yang harus disampaikan oleh masyarakat berupa apa? Ya kalau ada foto pangkalannya,
kemudian ada video, kemudian ya pastinya tolong difoto pangkalannya itu, kemudian info yang diberikan berapa harga yang dia jualkan ke masyarakat. Nah itu yang penting. Boleh juga bagi yang tidak punya datang langsung ke kami menceritakan hal tersebut asal dia bersaksi bahwa itu benar dilakukan, dan kami akan meneruskan laporan ini dengan memberikan teguran ataupun menyampaikan info ini kepada agennya. Dari agen ya bukan tidak mungkin jika benar-benar para pangkalan ini kenakalannya terlalu sering ya, berulang-ulang menjual dengan harga mahal gitu. Ya pemerintah merekomendasikan untuk dicabut izinnya. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, tapi tidak ada kewenangan kami untuk langsung mencabut, tetapi merekomendasikan untuk dicabut kepada para agen gitu. Karena pihak pangkalan itu lebih memperhatikan para agennya daripada ya kalau pemerintah yang menegur mungkin agak 1, 2, 3 kali mereka belum mendengarkan. Tetapi kalau agennya yang mengancam mereka tidak akan mendapat kuota, ya baru mereka mau gitu. Nah itu yang kami lakukan. Kemudian hal lain, kami juga tidak tinggal diam. Kami tetap turun mengawasi setiap penyaluran LPG 3 kg ini ke pangkalan. Karena jumlah pangkalan ini cukup banyak, Mbak Raras. Ada berapa, Pak? Iya, di Dompu ada sekitar 464 mungkin. Yang saya hitung itu seluruh Kabupaten Dompu nih yang ada. Di 8 kecamatan yang tersebar. Ya untuk itu kemarin dan saat ini kita sedang memproses surat edaran itu, meminta bantuan, meminta kepada kita semua, tidak hanya Disperindak, termasuk Mbak Raras, siapapun yang melihat, mendengar apabila ada pangkalan yang menjual LPG itu lebih dari HET-nya, silakan diadukan. Kita harus kompak, rame-rame menyampaikan gitu. Jangan hanya 1-2 orang, dan yang lebih penting lagi, jangan katanya. Jangan hanya kata, Pak, di sana dia menjual sih, katanya sih. Tapi beneran foto, rekam dia. Nanti bawa bukti. Boleh kita menjadi saksi bahwa mereka itu menjual harga yang cukup jauh dari HET-nya gitu. Supaya tidak dikatakan hoax tadi gitu. Kami juga jangan ngadu ke sosmed ya, Pak. Iya, jangan ngadu ke sosmed. Kemudian yang lain, saya ingatkan kepada para ibu-ibu rumah tangga ini. Kalau punya tabung gas LPG, jangan hanya 1. Kami juga sudah menganjurkan ya minimal 2. Minimal 2. Kenapa? Kalau satunya lagi dipakai, satunya ada cadangan. Ketika habis LPG-nya yang sedang dipakai itu, ibu-ibu sedang masak, makanannya belum sampai matang, tiba-tiba habis, kemudian mencari di pangkalan tidak ada LPG, kan sulit itu. Kebanyakan ibu-ibu tidak ketemu LPG, carinya di ini nih di sosial media nih, tulis ya, di Pak, tulis di FB tuh kemana ya saya cari LPG gitu. Mengeluhkan mengeluhkan di situ gitu. Nah, harusnya ada cadangan 1, ketika habis diganti gitu. Nah, karena penyaluran LPG itu dalam satu pangkalan itu sekali seminggu gitu. Ya masih syukur kalau ada satu rumah tangga yang bisa masak untuk satu tabung itu lebih dari seminggu penggunaannya. Kalau yang hanya 3 hari atau yang banyak keluarganya di situ, tentu waktu habisnya lebih cepat, harus menyiapkan itu. Mengantisipasi apa ya? Iya, untuk mengantisipasi. Jangan adunya lewat Facebook, sosmed gitu. Ya, nggak akan menyelesaikan masalah. Gitu. Pak, mengenai LPG subsidi nih, Pak. Kan LPG subsidi ini kan harusnya tidak untuk umum ya, Pak. LPG subsidi ini sebenarnya sasaran utamanya gas LPG subsidi ini siapa saja, Pak? Baik, terima kasih Mbak Raras. Memang LPG subsidi ini ada LPG yang pemakainya memang cukup terbatas dan sudah ditentukan penggunanya. Antara lain penggunaan yang wajib itu yang pertama rumah tangga. Rumah tangga ibu-ibu tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua ya usaha mikro.
usaha mikro seperti tadi, UMKM dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, nelayan sasaran. Kemudian petani sasaran. Nah, dengan keterbatasannya inilah sehingga pemerintah mengatur baru 4 jenis ini mungkin yang diutamakan untuk pelayanan. Sementara ada juga yang dilarang untuk menggunakan LPG 3 kg ini, dilarangnya melalui surat edaran Direktorat Jenderal Migas. Yang dilarang tuh antara lain satu, usaha restoran itu. Usaha restoran itu kan profitnya banyak, Pak, keuntungannya. Kemudian yang kedua, usaha peternakan. Itu juga belum boleh atau tidak boleh ya menggunakan itu. Yang ketiga, hotel. Kalau tadi restoran tuh hotel. Nah, hotel, restoran tuh wajib sebetulnya menggunakan yang 12 kilo. Kemudian yang keempat, usaha pertanian. Nah, usaha pertanian. Kemudian yang kelima, usaha binatu. Binatu laundry ya. Kita di Dompu juga sudah ada tuh yang menggunakan itu ya. Sudah banyak tuh yang menggunakan itu. Nah, itu dilarang gitu. Nah, buat adik-adik yang suka demo tuh silakan dicek ya. Nah, kemudian usaha tani tembakau itu juga dilarang. Kemudian usaha batik ya, tapi di Dompu tidak ada batik. Usaha batik ini untuk pewarna dan sebagainya. Kenapa dilarang ya? Karena mungkin ada profit yang lebih besar. Kemudian usaha jasa las. Nah, kita lihat mungkin ada las ya, tetapi ada juga ini yang tambal ban menggunakan itu ya, menggunakan gas LPG. Nah, untuk hal ini ya kami akan terus melakukan pengawasan sampai ke tingkat lapangan. Sesuai dengan tuntutan adik-adik yang melakukan demonstrasi ini, ya kami menindaklanjuti akan menyebarkan surat edaran Bupati yang menyangkut larangan-larangan tersebut, kemudian bersama dengan jadwal penyaluran ke setiap pangkalannya di setiap kecamatan. Kenapa perlu kami sampaikan itu? Ya biar semua kita kontrol lah gitu. Termasuk adik-adik kita yang kemarin melakukan demonstrasi dan menuntut mengenai LPG ini. Ya pengawasannya ya boleh silakan nanti bersama-sama dengan kami dengan jadwal pendistribusian LPG yang kami muat di dalam lembaran yang terlampir dengan surat edaran nanti. Mungkin itu Mbak Daras. Semuanya terlibat ya Pak ya? Iya, kita harus libatkan semua pihak ini untuk LPG ini. Bahwa beban itu tidak hanya di pemerintah, tidak hanya di Disperindak gitu. Tapi semua kita, karena ini untuk kita semua yang ada di Dompu ini. Jangan saling merugikan gitu. Karena barang subsidi itu sebetulnya pangkalan itu sudah mendapat untung dari harga, misalnya yang di Dompu, Pajo, Woja itu 18.000 tuh dia sudah dapat untung 2.500 harusnya per tabung, sudah pasti 2.500 dia dapat. Tapi kalau dia menjual 20.000 saja itu sudah 4.500 keuntungannya satu tabung gitu. Nah, belum lagi kalau dia nakal menjual. Nah, itulah makanya ya perlu kita mengawasi, karena harga LPG 3 kg ini aslinya berapa Karno kemarin? 47-an ya, 47.000 atau 57.000 sebetulnya. Sisanya itu disubsidi oleh pemerintah gitu. Pemerintah sudah memberikan subsidi, makanya dijual dengan harga murah dan dengan ketentuan hanya 18.000 bagi wilayah Dompu ini, Kecamatan Dompu, Pajo, Woja. Sekali lagi saya ulangi, Dompu, Woja, Pajo 18.000, Kecamatan Kempo, Manggelewa, Kilo, Huu itu 18.750. Sementara di Kecamatan Pekat itu 19.750. Gitu, untuk perhatian buat kita semua ya, para pelaku pedagang atau pangkalan, untuk memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu dicabut nanti izin pangkalannya hanya karena mau mencari untung yang lebih besar. Mungkin itu Mbak Daras. Terima kasih Nambah sekali sedikit Pak. ya Mbak Daras ya. Ya silakan Pak. Pemerintah Kabupaten Dompu untuk kedepannya ini
mungkin kita bisa bilang ini adalah jangka panjang. Sudah menyiapkan beberapa skenario. Yang pertama, pemerintah Kota Dompu juga menyadari bahwa urusan gas ini tidak bisa sendirian. Jadi sudah sering kita lihat bahwa gas di Dompu bisa jadi digeser ke Bima, digeser ke Sumbawa, demikian juga dari Bima bisa lintas ke kabupaten lain di lingkup Pulau Sumbawa. Sehingga pemerintah Kabupaten Dompu dengan dukungan dari DPRD tentunya berencana ingin membicarakan gas ini bersama dengan pimpinan daerah termasuk dengan ketua DPRD lingkup Pulau Sumbawa, supaya nanti ada upaya untuk kalau kita nambah lokasi, nambah bersama-sama gitu, supaya sama-sama nambah, sama-sama kemudian bisa meringankan kondisi kelangkaan ataupun keterbatasan yang ada di Pulau Sumbawa. Untuk itu Bupati sudah meminta untuk segera disampaikan kepada Gubernur, meminta untuk memfasilitasi pertemuan ini, kemudian berharap juga Gubernur bisa hadir. Kita akan upayakan dalam bulan ini untuk kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa kalau kita bandingkan dengan Sumbawa dan Sumbawa Barat yang mungkin jumlah penduduknya tidak sampai 750.000, tapi SPBE-nya ada 2. Sedangkan kalau 3 kabupaten yang di timur ini, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, jumlah penduduknya itu di atas 1 juta, tetapi SPBE-nya cuma 1. Nah, insya Allah ke depannya ini, Dompu akan memiliki SPBE sendiri. Sekarang itu dalam tahap persiapan lahan, lokasinya kemungkinan akan ada di Konte, Kecamatan Kempo. Kenapa dipilih di sana? Satu, selain dekat dengan pelabuhan untuk barang masuknya. Yang kedua, kemana saja itu lebih cenderung agak di tengah dia. Misalnya kalau ke Pekat, kita kena harga di bawah 60 kilo, yang tadi 18.000 itu. Kemudian demikian juga sampai ke Dompu, jaraknya juga relatif dekat. Paling ke HUU mungkin yang kena 18.110 jatuhnya, jadi mungkin akan lebih dekat dan relatif untuk lebih dekat untuk distribusinya. Cycle time waktu tempuhnya pun jadi lebih singkat. Kalau dari Bima dikirim ke Pekat itu 1 kali jalan dalam 1 hari. Nah kalau dikirim dari Konte bisa 2-3 kali jalan mobilnya untuk mengirim itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini urusan distribusi gas itu akan menjadi jauh lebih baik untuk Kabupaten Dompu ke depannya. Terima kasih. Iya, sedikit ya. Dan memang rencananya SPBE yang ada di Dompu ini untuk melayani 2 kabupaten sebetulnya. Untuk Kabupaten Dompu sendiri dan Kabupaten Bima bagian barat gitu. Kalau di Bima untuk melayani Kota Bima dan Kabupaten Bima di bagian timurnya gitu. Itu rencananya untuk pembagian SPBE ini. Ya mudah-mudahan ini lebih cepat terrealisasi sehingga yang menyangkut LPG 3 kg ini tidak terus berkelanjutan menjadi masalah. Ya walaupun SPBE banyak, tentu harapannya sih tetap kuota gas yang dikirim ke daerah ini juga harus lebih banyak ya. Walaupun ada LPG tapi kuotanya sedikit yang dikirim ke sini sama aja kan begitu. Nah, itu mungkin Mbak Rares bisa kami jelaskan. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini cukup banyak membuka mata kita dan informasi kita Pak. Iya. Kemudian nih Pak, untuk menjawab pertanyaan para demonstran mengenai keterbukaan dana DBHCHT, apa langkah-langkah yang dilakukan Pak? Makasih. Memang dalam bulan ini terutama banyak pertanyaan terkait dengan penggunaan dana DBHCHT dan minta untuk ditransparansikan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dompu, terutama kami di sekretariat, akan mengupayakan untuk mempublikasikan hal-hal yang sifatnya umum. Nanti secara detail teman-teman masing-masing OPD silakan menyajikan ke publik, apakah melalui media atau seperti podcast seperti yang kita sedang lakukan pada pagi sampai siang hari ini. Kemudian di masing-masing OPD juga ada PPID-nya, silakan juga langsung akses ke sana. Bagi kami, dana DBHCHT ini adalah
dana yang memang bukan rahasia penggunaannya. Sebagai APBD, silakan semua orang silakan boleh untuk mengetahui kemana saja dana ini digunakan dan manfaatnya kemana saja, peruntukannya siapa yang dapat manfaat dan seterusnya. Kami di sekretariat sangat terbuka sekali. Dan tapi secara umum kami memang akan mempublikasikan juga dan kami sudah komunikasikan juga dengan Kadiskominfo, itu akan kita sajikan data 2004 dan 2005 secara umum, nanti secara detail nanti di masing-masing OPD. Dan kebetulan di sini juga ada Kadisperindak juga. Kadisperindak juga termasuk yang menerima penggunaan dana DBCHT. Di sana untuk kegiatan pembinaan industri juga melalui Dinas Perindustrian Perdagangan. ABCD urusan kegiatan mulai dari perencanaan sampai seterusnya itu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita bisa meminta pendapat beliau juga terkait dengan penggunaan. Berarti ini sangat transparan sebenarnya Pak. Dana ini sangat transparan. Mudah diakses oleh siapapun Pak. Dan dana ini satu-satunya dana yang dari perencanaan sampai paskanya itu dievaluasi. Bahkan di sini kita ada evaluasi per semester juga ada. Dan kami laporkan juga per semester kepada DJPK, ke Kemendagri, kaitan dengan penggunaan dana ini. Hanya saja mungkin ini agak kurang dipublikasikan ke masyarakat secara langsung melalui media dan sebagainya. Dan ini akan kami perbaiki mulai sekarang dan seterusnya untuk kita secara rutin kita sampaikan untuk semua masyarakat mengetahui kemana saja penggunaan anggaran ini. Demikian dari saya. Publikasinya bahkan di Dinas Kominfo pun akan dipublikasikan ya Pak? Ya. Kita sesuai keputusan Rapim kemarin itu akan kita melalui laman Dinas Kominfo. Jadi pemerintah itu ada satu saluran utama, kita gunakan saluran resmi. PPD pun bisa ya Pak ya? PPD juga bisa kita kalau jadi memang. Sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai uang ini Pak. Sangat transparan sekali. Tidak ada, dan kami juga tidak menyadari bahwa masyarakat kita ternyata ingin mengetahuinya. Bukan berarti kami ingin menyembunyikannya, hanya saja dengan penyampaian kemarin kami menyadari dan akan melakukan perbaikan untuk dipublikasikan. Justru sangat senang ya Pak, masyarakat peduli dan mau ikut. Ini dana dari masyarakat juga dan kita wajar untuk kita publikasikan ke mereka. Silakan. Silakan untuk masyarakat, sebenarnya tidak ada yang ditutupi. Ini justru mereka mempublikasikannya untuk dilihat secara umum penggunaan uang itu seperti apa Pak ya. Kalau dari kegiatan sosialisasi di bidang penegakan hukum, informasi ini sudah disampaikan. Jadi kalau kita turun ke desa-desa sesuai dengan sasaran, di sana itu memang kita sajikan itu. Berapa jumlah dananya, kemana saja perginya itu. Cuma sejauh ini mungkin untuk melalui pendekatan podcast seperti sekarang ini baru. Kemudian untuk publikasi melalui Kominfo memang ini yang akan kita lengkapi. Mengimbangi komunikasi dua arah yang kita sampaikan melalui masyarakat selama ini. Terima kasih Pak, jawabannya sangat membantu ya Pak. Semoga ini bisa membuka mata masyarakat bahwa sebenarnya seluruh penggunaan uang, anggaran atau apapun itu tidak ada yang ditutupi oleh pemerintah sebenarnya dan mudah diakses. Hanya aksesnya mungkin tidak di-share secara gamblang di mananya. Mulai hari ini udah bisa ya Pak ya, udah ngerti alurnya. Kemudian Pak, kemana saja uang itu digunakan dan OPD mana saja yang terlibat Pak? Ya, tadi Pak Kabak sudah menjelaskan bahwa penggunaan dana DBHCHT itu teralokasikan ke beberapa OPD. Salah satunya kami di Disperindak mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2024-2025 ini. Pada tahun 2024 kami membangun rumah produksi rokok yang ada di Kecamatan Pekat di Kadindi Barat. Nah, selain itu juga kami melakukan pelatihan kepada para pelaku pembuat rokok nanti. Pelatihan itu antara lain ada yang namanya blending, ada yang namanya peracikan saus dan kemudian pelintingan gitu. Kami juga membeli alat-alat untuk melinting itu, untuk melinting rokok gitu. Nah, kemudian di tahun 2025 ini untuk melengkapi pembangunan rumah produksi rokok yang di Pekat itu juga akan dibangun gudang.
ada gudang, kemudian ada rest area, kemudian kami membelikan oven untuk alat pemanas rokok, kemudian kembali lagi tadi ada penambahan mebeler dan meja untuk kegiatan administrasi dan sebagainya yang ada di rumah produksi rokok itu. Kemudian seperti yang Pak Karno tadi sudah sampaikan, masyarakat lain yang mendukung kegiatan ini, termasuk keluarganya dari para petani tembakau kita itu, kita memberikan bantuan dan pelatihan, antara lain pelatihan desain fashion. Ya, desain fashion itu kami berikan bantuan alat berupa mesin jahit. Itu ada sekitar 15 orang yang kita akan latih. Kemudian ada pembuatan abon. Pembuatan abon kami lengkapi juga dengan pemberian bantuan alat peniris abon. Itu ada sekitar 20 orang. Kemudian ada bantuan untuk alat tenun bukan mesin ATBM yang kami lakukan pelatihan. Bahkan kami sudah mengirim ini tenaga penenun ini, penenun dari keluarga petani tembakau gitu. Kita kirim, kita bawa ke Jogja untuk dilatih menenun. Tenunan yang dilatih itu tenunan khusus dompu lagi nih, munapa. Ya, munapa dompu ya. Berbagai sisi kami lakukan. Kemudian ada juga masih dengan pelatihan peningkatan kapasitas petani-petani kita dalam hal melinting tembakau, karena di rumah produksi rokok ini sebetulnya kami mempekerjakan yang melinting itu perempuan sebetulnya. Harusnya ya kita memang nanti di Woko sudah kami lakukan untuk perempuan yang lebih banyak melakukan pelintingan supaya mereka memanfaatkan waktunya tidak hanya sekedar bermain-main saja, tetapi mereka bisa ya bermain HP saja gitu, tapi mereka bisa mencari duit gitu, mencari duit di waktu luang gitu, selain sembari melayani keluarga dan sebagainya. Kemudian ada juga yang kami berikan juga ada yang namanya alat-alat seperti kemarin selain mesin jahit, alat itu alat oven tembakau, kemudian alat penghangat rokok, kemudian bahan baku untuk memproduksi rokok, kemudian alat rajang tembakau pun, kemudian selain itu kami juga membantu menguruskan yang namanya NPPBKC. NPPBKC. Iya, apa itu Pak? Nomor pokok wajib pajak pengusaha tembakau ya gitu. Nah itu yang kami urus melalui bea cukai gitu. Selain itu juga kami melakukan uji tar nikotin. Uji tar nikotin itu untuk memastikan bahwa rokok kita yang beredar itu punya kandungan tar dan nikotin itu yang sesuai dengan standar kesehatan lah, yang tidak terlalu membuat sakit mungkin bagi para perokoknya, tetapi cukup lah gitu. Nah ini dilakukan uji tar tembakau ini bukan di Dompu, tapi di perusahaan rokok terbesar di Surabaya yang kami kemarin lakukan, kirim ke PT Wismilak. PT Wismilak. Ya, Wismilak di Surabaya gitu. Setelah semua ini terselesaikan, baru rokok-rokok kita ini bisa beredar dengan label tadi Pak Karno bilang rokok legal gitu. Ya karena kami tidak ingin juga pihak pemerintah terutama mengedarkan rokok-rokok yang ilegal gitu, karena tugas pemerintah salah satunya juga itu memberantas peredaran rokok ilegal gitu. Nah itu hal-hal yang kami di Sperindak lakukan. Kemudian ya mungkin nanti Pak Sekretaris atau Pak Karno, Pak Kabak Ekonomi Perekonomian bisa mengundang lagi nih pengguna dana DBHCHT yang lain gitu, mungkin pertanian, kesehatan, koperasi ya Pak Karno gitu, Mbak di podcast ini ya, di podcast yang sama gitu, supaya informasinya berimbang, karena tadi kan dipertanyakan apa langkah yang dilakukan untuk menyampaikan informasi penggunaan dana DBHCHT ini gitu. Ini salah satu yang sudah dilakukan oleh pihak sekretariat yang didukung oleh Kominfo, yang
Salah satunya Disperindak yang diundang. Bahkan bukan hanya sektor pertanian ya Pak, ibu-ibu pun berdampak gitu. Iya. Sampai mesin jahit dan Mesin segala jahit. macam. Saya udah menghimpun, ada ini sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati, ada sekitar 20 orang untuk calon penerima alat bantu untuk ini pembuatan abon. Kemudian kalau yang mesin jahit itu pelatihan desain fashion itu 15 orang Justru gitu. ini berdampak ya Pak ya. Iya, semua berdampak gitu. Rokok legal Pak. Iya, yang harus legal gitu. Karena dampak ke masyarakatnya juga banyak. Iya. Memberikan penghasilan untuk ibu-ibu, nggak cuma di rumah ya Pak ya. Iya. Apabila cukainya tinggi, tadi kan Pak Karno udah bilang, ya pajak kita dapat. Dari pajak itu ya tentu akan pembagi-bagi untuk dana DBHCT ini kan lebih banyak sampai ke Kabupaten Dompu. Nah tentu yang menikmati ya masyarakat Dompu gitu. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai rokok ilegal ya Pak ya. Sebenarnya apa Pak dampak dari rokok ilegal itu sendiri? Ini hanya untuk saran kepada teman-teman yang perokok. Jadi dana bagi hasil cukai tembakau ini, walaupun kami sosialisasikan ke masyarakat, bukan berarti kami ingin mengajak masyarakat merokok, bukan. Jadi kami tidak mengkampanyekan merokok, tetapi kami mendorong supaya mereka yang sudah merokok ini merokoklah yang legal. Itu merokok yang legal. Kenapa? Karena kalau rokok legal itu rokok yang memang diawasi mulai dari proses produksi sampai kemudian peredarannya. Bisa dicek. Kenapa kemudian kita tahu di sana dapat cukai berapa? Karena peredarannya dipantau, diawasi. Nah, sedangkan kalau rokok ilegal itu sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah dan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap rokok itu. Jadi menguntungkan individualnya ya, hanya menguntungkan produsennya saja. Kalau yang legal itu ada selain pajak juga masyarakat lebih bisa mengkomplain kalau ada terkait dengan komposisi atau ada yang di luar kendali kaitan dengan kandungan apa saja di rokok itu. Nah, kalau rokok ilegal, siapa yang tahu kalau di sana ada yang kayak mungkin ada narkoba atau ada racun atau apa yang ada di dalam rokok itu. Kemana kan tidak mau komplain kemana masyarakatnya kalau ada kaitan itu. Dan sering orang ditanya kenapa sih pakai rokok ilegal lebih murah katanya. Rokok legal banyak yang murah. Rokok kretek itu 8.000 ya Pak Kadis ya? Segitu. Sedangkan rokok-rokok yang ilegal itu malah di atas 10.000 rata-rata dikenakan. Jadi kami sendiri pemerintah dengan menghadirkan SIHT di Kabupaten Dompu itu memang ingin menawarkan alternatif yang legal. Supaya rokok-rokok ilegal itu yang pada prinsipnya merugikan pendapatan negara dan juga manfaat bagi daerah, itu perlahan-lahan itu akan berkurang bila perlu hilang dari Kabupaten Dompu. Justru ini memperhatikan kebutuhan masyarakat ya Pak ya? Iya. Okay. Dengan pemerintah memiliki dana untuk membangun, termasuk dari biaya cukai, dana bagi hasil cukai tembakau tadi, maka pemerintah punya kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah, kemudian kita bisa membangun fasilitas publik lebih baik untuk masyarakatnya. Kalau untuk rokok ilegal, nggak mungkin itu akan ada gitu. Tidak dalam pengawasan ya Pak. Jadi resikonya ditanggung sendiri Pak. Siap gitu. Terima kasih Pak jawabannya. Semoga jawabannya juga bisa membantu masyarakat dan membuka mata bahwa sebenarnya rokok ilegal itu tidak sehat, tidak diawasi, tidak menguntungkan untuk kita semua ya Pak ya. Yes, kalau masalah sehat saya berani ngomong. Luar biasa diskusi kita pada hari ini mengenai dana DBHCHT dan juga gas LPG 3 kg. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjawab berbagai persoalan yang ada dan beredar di masyarakat. Sekian podcast yang saya sampaikan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pak, dan juga Bapak Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi lagi dan berbagi ilmu ya Pak ya. Sekian podcast pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Raras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.